Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman Rumil Al-Hilya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwah akhwat fillah, semoga semakin hari kita semakin bisa menikmati ibadah kepadanya dan semoga semakin hari kita semakin tumbuh rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insyaallah kita akan belajar sama-sama. Kita akan membahas tema boleh dikatakan ya wada'an lil humumi wal huzn atau lil hammi wal hazan. Iya. Artinya dengan mengatakan ya secara bahasa Indonesianya mungkin selamat tinggal kesulitan dan kesedihan, selamat tinggal kegundahan dan kesedihan. Maksud daripada selamat tinggal itu seperti apa ya? Seakan-akan tidak akan pernah kesedihan datang lagi. Seakan-akan tidak akan pernah yang namanya kesulitan datang lagi ketika kita ucapkan selamat tinggal gitu ya. Sebelum kita membahas ataupun belajar sama-sama tentang tema ini, kita harus tahu sesungguhnya yang namanya kehidupan di dunia ini selalu bergantian antara bahagia dan sedih, antara senang dan sulit itu selalu saja bergantian. Karena memang Al-Quran mengatakan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Bumi ini berputar, maka kalau bumi ini berputar, kehidupan kita pun berputar. Terkadang kita bahagia, terkadang kita sedih. Terkadang kita ini senang, terkadang kita ini susah. Memang kehidupan dunia, begitulah. Kalau kehidupan bahagia terus, itu namanya adalah sorga. Iya. Kalau misalnya kehidupannya adalah sedih terus, itu namanya adalah neraka. Tapi kalau yang namanya di dunia, bahagia, sedih, sedih, bahagia, itu adalah sesuatu hal yang wajar. Kenapa? Itulah dunia. Itulah dunia. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kegembiraan dan kesedihan kita bisa alami. Kalau untuk kegembiraan kita tidak dibicarakan untuk hari ini ya. Karena kegembiraan ya sesuatu yang diharapkan lalu terjadi itu kegembiraan. Sesuatu yang diangan-angankan lalu kita dapatkan itulah kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan. Tapi sesuatu yang tidak diinginkan, tidak diangan-angankan, lalu kita mendapatinya, maka tidak mustahil itu menjadikan satu kesedihan buat kita. Menjadikan satu kegundahan buat kita. Wajar. Iya. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak diinginkan malah datang. Malah tiba ke tempat kita. Wajar kalau mengatakan, oh itulah yang namanya kesedihan. Iya. Dan punten. Tidak ada satu orang pun makhluk yang hidup di muka bumi ini yang rasa-rasanya tidak pernah sedih. Pernah merasakan. Walaupun itu namanya para nabi. Coba cek misalnya Nabi Adam alaihissalam bagaimana ketika Qabil membunuh Habil, sedih Adam. Habil sudah terbunuh, sedih Adam. Lalu Qabil pun pergi menjauh daripada Adam, sedih Adam. Iya. Jadi tidak ada rasa-rasanya seseorang yang tidak pernah memiliki kesedihan dalam kehidupan ini. Sampai mengatakan semua manusia rasa-rasanya pernah merasakan kesedihan. Walaupun itu adalah sederajat dengan Nabi. Tadi Nabi Adam, Nabi Yakub alaihissalam kita tahu. Bagaimana peristiwa ketika Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur oleh abang-abangnya. Ia sampai Nabi Yakub alaihissalam menangis. Ia sampai matanya pun tidak bisa melihat karena dengan tangisan terus sampai ada kata-kata yang diabadikan dalam Al-Quran. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Itu kalimatnya. Aku mengadukan semua kesedihan ini hanya kepadamu ya Allah. Itu buktinya Nabi Yakub saja sedih. Nabi Nuh alaihissalam sedih iya karena ketika Kanaan tidak naik perahunya sampai Nabi Nuh bertanya mengatakan ya Rabbi innahu ibni, Allah itu kan anakku. Itu kan anakku. Allah jawab mengatakan innahu laysa min ahlik, itu bukan daripada keluargamu hai Nuh. Itu juga kesedihan. Jadi kalau dilihat daripada kesedihan ya ada.
Baik itu untuk Nabi Adam, Nabi Yakub, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim pun ada. Nabi Ibrahim ketika ngajak bapaknya untuk meninggalkan sembahannya kepada berhala dan diajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan ayahnya itu malah bengis, malah galak, malah garang, malah perkataannya itu dengan mengatakan kalimat yang sangat galak sekali ya. Apa kata-katanya? Ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk melaksanakan apa? Untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa? Meninggalkan sembahannya, yakni kepada berhala. Iya, lalu ayahnya Nabi Ibrahim itu marah. Araghibun anta an alihati ya Ibrahim? Ya, kamu gak suka dengan Tuhan-Tuhanku ini? Kamu tuh gak senang sama Tuhan-Tuhanku ini? Araghibun anta an alihati ya Ibrahim? La ilam tantahil arjumanna. Kalau kamu gak bisa diam, aku akan lempar kamu. Kamu akan aku sambit, gitu kan? Sampai mengatakan kalimatnya, apa coba kalimatnya? Wahjurni malia, pergi dari hadapanku. Itu adalah kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang pernah merasakan kesedihan juga ketika diusir oleh bapaknya. Yang namanya kesedihan demikian ada. Nabi Lut alaihissalam, ya bagaimana ketika istrinya tidak mengikuti Nabi Lut alaihissalam. Pun itu kesedihan. Nabi Ayub alaihissalam sakit bertahun-tahun, itu pun juga kesedihan. Jadi kalau dibilang mengatakan tidak ada satu orang pun Nabi, rasa-rasanya yang tidak pernah merasakan satu kesedihan. Bahkan yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW itu subhanallah, kesedihan pernah terjadi. Iya. Contoh misalnya sekilas saya sampaikan ini. Iya. Ini untuk melihat daripada kesedihan yang pernah terjadi kepada para nabi. Yang saya contohkan tadi beberapa nabi dan ingin disampaikan tentang Rasulullah SAW. Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Ya itu juga kalau dikatakan sedih ya. Sedih. Lalu setelah itu ditinggal wafat oleh ibunya di usia 6 menjelang 7 tahun. Itu juga sedih. Iya. Tinggal sama kakeknya. Lagi bahagia-bahagia dengan kakeknya pun wafat. Kesedihan. Subhanallah. Akhirnya tinggal bersama pamannya Abu Thalib. Setelah itu apa? Alhamdulillah dengan Abu Thalib tumbuh dewasa, tumbuh besar, dan akhirnya mendapat menikah dengan Siti Khadijah. Masya Allah. Dikaruniai seorang laki-laki namanya adalah namanya Qasim. Belum sampai 3 tahunan wafat Qasim ini. Beberapa riwayat sampai 4 tahun hidupnya. Wafat. Al-Muhim yang penting wafat Qasim ini. Tidak lama kebahagiaan datang. Kenapa? Karena ya sedih, Qasim bahagia dapat, ternyata wafat, sedih. Dapat kebahagiaan lagi, kenapa? Karena punya anak laki-laki lagi. Siapa namanya? Namanya sering dikatakan Thayyib atau Tahir, ataupun kalau sering dikatakan Thayyib ataupun Tahir namanya. Subhan atau Abdullah. Namanya itu sering dipanggilnya. Ternyata kebahagiaan itu tidak lama. Kenapa? Thayyib pun atau Tahir pun wafat. Subhanallah. Tidak lama dengan keadaan seperti dikaruniai, alhamdulillah, Masya Allah, 4 putri, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Dalam keadaan bahagia hidup bersama keluarga walaupun telah 2 wafat anak laki-lakinya. Ternyata apa? Pamannya pun wafat, Abu Thalib. Tidak lama, gak nyampe 1 bulan, Khadijah pun wafat. Subhanallah. Bisa dibayangkan. Ditinggal wafat. Setelah itu apa? Masya Allah. Kebahagiaan yang sangat indah ketika menikahkan putra-putrinya. Zainab dinikahkan. Tapi pada waktu itu karena belum ada pengharaman untuk menikah beda agama, saat itu Rasulullah menikahkannya dengan Abul As. Rasulullah hijrah, Abul As tidak ikut hijrah. Padahal Zainab bertanya, wahai bapakku, bagaimana aku hijrah apa enggak nih? Kenapa suamiku masih dalam keadaan kafir? Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Ya Zainab, kamu tidak boleh pergi dulu karena harus taat kepada suamimu, tinggallah di sini. Maka Zainab radhiyallahu anha tinggal di kota Mekah terpisah dengan bapaknya. Bapaknya pun sedih, kenapa anaknya harus ditinggalkan dalam penguasaan laki-laki kafir. Dan ternyata Abu Lahab itu memerangi Rasulullah dalam perang Badar. Iya. Setelah itu dalam perang Uhud, bayangkan 2 kali memerangi Rasulullah SAW. Apakah gak sedih diperangi oleh mantu gitu? Diperangi sama mantunya. Coba bisa dibayangkan. Iya. Maka setelah turun lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahunna, akhirnya ada pengharaman untuk pengabdian dengan mengatakan aku haramkan seorang wanita muslimah harus mengabdi kepada laki-laki yang kafir. Tidak halal. Maka saat itulah Zainab radhiyallahu anha pergi meninggalkan suaminya. Setelah tidak langsung ya
sudah terputus dari secara pernikahannya, maka pindahlah Zainab ke kota Madinah Al-Munawwarah. Iya. Di ujung-ujungnya nanti yang namanya Abul As ini masuk dalam keadaan Islam, suami daripada Zainab ini ujung-ujungnya masuk Islam. Tapi saat kumpul, masya Allah bahagia, kumpul bersama Zainab ada di sana, Ruqayyah di sana, Ummu Kulsum di sana, Fatimah ada di sana. Ruqayyah yang dinikahkan dengan Utsman bin Affan pun, Ruqayyah pun wafat. Subhanallah. Tidak lama lagi, apa yang terjadi? Ruqayyah ini sudah wafat, dinikahkan Utsman bin Affan dengan siapa? Dengan Ummu Kulsum. Ummu Kulsum pun wafat. Sedih. Tidak lama di 8 Hijriah, Zainab pun wafat. Subhanallah. Tersisa hanya satu. Siapa? Fatimah. Fatimah. Ya Rabb. Ini kata-kata yang sangat luar biasa. Daripada putra-putrinya. Wafat. Tersisa daripada Fatimah. Fatimah putri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Lihat kalau kenyataan yang ada dan nampak dan dilihatkan. Diperlihatkan. Sedih. Itu kalau dikatakan kesedihannya. Dan memang tidak bisa dilepaskan. Sampai terkenal ahli sirah mengatakan amul huzni. Artinya adalah tahun daripada kesedihan. Ya Rab. Iya. Jadi kalau dikatakan seandainya harus ada orang yang selamat agar tidak mendapatkan kesedihan. Pasti yang paling pantas untuk tidak mendapatkan kesedihan itu para nabi dan para rasul. Terlebih lagi ada Rasul SAW. Tapi justru asyaddul bala al-anbiya. Yang paling dahsyat ujian itu adalah para nabi. Dan yang paling tinggi derajatnya dari para nabi itu paling dahsyat ujiannya. Berarti tidak ada yang paling dahsyat ujiannya ya kecuali Rasulullah SAW di antara semua yang pernah diuji di muka bumi ini. Lengkap. Itu yang tadi kita gambarkan bagaimana Rasul ditinggalkan oleh orang-orang dicintainya. Ayahnya, ibunya, kakeknya, lalu putranya, lalu pamannya, lanjut dengan istrinya, lanjut dengan putrinya, lalu putrinya lagi, 10. Subhanallah. Dan itu adalah akriba yang terdekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi kalaulah seandainya harus ada yang selamat daripada yang namanya ujian ataupun dari kesedihan, pastinya para nabi yang paling pantas untuk tidak mendapatkan kesulitan. Tapi justru para nabi ini paling dahsyat ujiannya. Kalau ada bertanya mengatakan, aduh berat banget ya kita diuji, berat banget ya kita dapat ujian, dapat kesedihan, bla 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 segala macam. Iya, ternyata tidak perlu khawatir. Kenapa? Punten dalam Al-Quranul Karim ada kata-kata kalimatnya intakunu ta'lamun, ya intaku a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya bacakan mengatakan dari awalnya wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Subhanallah. Lihat, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna. Subhanallah. Iya. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun. Kama ta'lamun. Artinya dengan mengatakan kata-katanya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula. Sebagaimana kamu menderitanya, sedang kamu mengharap daripada Allah apa yang tidak mereka harapkan. Ini jelas sekali ya. Dengan kata-kata yang sangat luar biasa. Dengan matan in takunu ta'lamun. Kalau seandainya kamu mendapatkan kesulitan atau rasa sakit. Gitu kan. Fa innahum ya'lamun. Mereka juga merasakan sakit. Orang kafir juga merasakan sakit. Kama ta'lamun. Seperti kamu merasakan sakit. Seperti penderitaan yang dirasakan sama. Kita sedih, orang kafir pun sedih. Kita sakit, orang kafir pun sakit. Tapi bedanya, wa tarjuna minallahi wa la yarjun. Tapi mereka tidak, atau kita sebagai mukminin, mukminat, apapun yang dideritanya, apa yang dirasakan, itu adalah sedang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada balasannya. Tapi bagi mereka, orang yang tidak beriman, itu sama sekali tidak mendapatkan balasan apa-apa dari apa yang didapatkan derita yang dihadapinya. Itu kalimatnya. Subhanallah. Jadi, kalau digambarkan orang mukmin, orang kafir sama-sama mendapatkan kesulitan. Hanya bedanya orang mukmin ketika mendapatkan kesulitan lalu dia sabar itu mendapatkan pahala yang luar biasa. Tapi orang kafir ketika mendapatkan kesulitan, ya walau seperti apapun didapatkan tetap tidak akan pernah mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak memiliki yang namanya iman. Tidak memiliki iman. Lalu kita lanjutkan, subhanallah.
Ya sudah kalau gitu, kita tahu yang namanya kesedihan, kebahagiaan selalu berganti. Selalu berganti, sedih, bahagia, bahagia, sedih selalu berganti. Lalu pertanyaannya, iya, orang mukmin ketika mendapatkan satu kesedihan, boleh dikatakan tadi, mendapatkan kesulitan, kesedihan, apakah ada obatnya? Nah, itulah kita pelajari. Ketika orang mukmin, ketika orang muslimin mendapatkan kesedihan atau mendapatkan kegundahan atau mendapatkan kesulitan, obati dengan beberapa hal. Ini obatnya nih. Sehingga kita katakan selamat tinggal kesedihan, selamat tinggal yang namanya kegundahan, selamat tinggal kesulitan. Kenapa demikian? Karena kalau tahu obatnya, kita katakan selamat tinggal. Iya, tapi kalau nggak tahu obatnya, malah makin repot. Apa sih obatnya ini? Jawaban para ulama mengatakan kata-katanya. Obat agar kita ini tidak dirantai dengan kesulitan dan kegundahan dan kesedihan. Yang pertama adalah obatnya al-imanu bil qada'i wal qadar. Subhanallah. Ini dia. Iman terhadap qada qadar. Ini adalah syarat yang pertamanya, obat yang pertamanya. Iya. Iman terhadap qada qadar Allah Subhanahu wa taala ini adalah menjauhkan daripada yang namanya al-ham wal hazan. Menjauhkan daripada apa? Kesulitan dan kesedihan. Dalam hadis Imam Tabrani mengatakan, al-imanu bil qada'i wal qadar yuzilul hamma wal hazan. Iman terhadap takdir qada qadar Allah Subhanahu wa taala itu menghilangkan, menjauhkan daripada yang namanya al-hamma wal hazan. Artinya adalah kesulitan dan kesedihan. Iman. Iman kepada siapa? Iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, iman terhadap qada qadar Allah Subhanahu wa taala, punten, menjauhkan daripada yang namanya kesulitan dan kesedihan. Ini syarat. Ini adalah obat yang pertama. Caranya, kita akan mengatakan selamat tinggal kesulitan, selamat tinggal kesedihan. Kalau kita ini tidak beriman terhadap qada qadar Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa. Tapi kalau iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, kenapa iman terhadap qada qadar Allah Subhanahu wa taala, apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala harus diimaninya? Jawabannya karena apapun yang Allah tentukan untuk makhluknya adalah kebaikan. Walaupun nampaknya adalah satu hal yang menyedihkan, padahal di dalamnya adalah kebaikan yang sangat tinggi, kebaikan yang sangat luas. Ini dikatakan kata-kata yang luar biasa. Masya Allah, iya. Maka daripada itu, salah satu daripada orang yang nikmat menerima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah ada kata-kata jikalau. Itu enggak ada. Kalau itu enggak ada. Datang, keluar dari rumah, mau ke satu tempat. Jalannya kemana ya? Ambil jalan kanan. Misalnya, udah kita ambil tol aja lah. Misalnya, ternyata macet di tolnya. Orang mukmin, punten, yang iman terhadap qada qadar nggak pernah dan nggak akan bilang gini, coba ya tadi itu jangan lewat tol ya, kita lewat jalan biasa aja ya karena rasanya nggak bakal macet kayak. Nah punten, ketika coba ya kalau kita tadi nggak lewat tol, apa saja, coba ya kalau kita tadi tidak berkunjung ke rumahnya fulan, coba ya kalau tadi tidak melakukan ini, coba kalau tadi tidak hadir, coba kalau punten. Begitu orang mengatakan kalau, sebenarnya itu membukakan pintu bisikan syaitan masuk. Orang mukminin, mukminat ketika satu kejadian terjadi setelah diputuskan, jangan pernah coba kalau tadi begini mah enggak begini, kalau tadi gitu mah kalau ketika mengatakan kalau, para ulama sesungguhnya Anda telah membukakan pintu syaitan di dalam hati Anda. Ngeri sekali. Jangan pernah seenaknya kita katakan kalau. Tapi yang paling enak katakan qadarullah. Ini sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat yang sangat indah sekali. Jadi punten, iya. Di dalam diri kita ini, agar kita ini bisa terbebas daripada kesulitan, bisa terbebas daripada kesedihan, terimalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena takdir Allah sebenarnya Allah berikan kepada kita adalah kebaikan. Hatta walaupun kita sakit sampai wafat,
Ketika kita ridho menerimanya, itu kebaikan buat kita mendapatkan surga Allah. Nanti kita akan bahas di ujung insya Allah. Iya. Namun yang jelas, bahkan dalam hadis Rasulullah SAW ada kata-kata inna lisyaitani lammah bibni Adam. Iya. Walil malaku lammah. Iya. Artinya singkatnya gini, sesungguhnya lammah itu kurba. Sesungguhnya syaitan ini punya tempat yang sangat dekat dengan manusia. Iya. Dan malaikat pun punya tempat yang sangat dekat dengan manusia. Punten. Apabila tempat al-qurbah, tempat yang sangat dekat dengan manusia, apabila syaitan ini telah menguasai tempat yang dekat ini, maka syaitan ini akan menanamkan dengan mengatakan yuhzinuhu wa yukhawwifuhu. Itulah kalimatnya. Jadi kalau hati ini telah dikuasai oleh syaitan, hati ini telah dikuasai oleh iblis, maka apa yang terjadi? Syaitan ini, iblis ini, punten, memberikan bisikan kepada kita, menakut-nakuti dan punten, memberikan kabar-kabar sedih ataupun menuangkan virus-virus kesedihan dan menuangkan virus-virus ketakutan. Virus kesedihan digambarkan. Virus ketakutan ada. Siapa yang masukinnya? Iblis dalam hati manusia. Punten. Iblis memiliki tempat yang dekat dengan hati manusia. Ya. Apabila jebol, iblis ini kerjanya langsung membuat tentang pemikiran-pemikiran buat sedih. Biasanya mengatakan sedih itu memikirkan yang berlalu. Takut itu memikirkan yang akan datang. Maka dalam Al-Quran orang-orang yang istiqomah ini kan, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ya kan? Ada kata-kata yang tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan sedih. Itu kata-katanya kan? Iya. Punten. Jangan takut, jangan sedih. Bagi orang beristiqomah. Nah kalau orang ini dalam keadaan dikuasai oleh syaitan, pastinya dia ini memiliki yang namanya, apa coba? Yang namanya godaan dari syaitan untuk ada dalam perasaannya apa? Hazin, sedih. Lalu khauf atau takut. Sedih memikirkan yang sudah berlalu. Aduh sedih ya. Kenapa? Coba kalau dulu tuh saya itu nggak ngambil jurusan ini ya. Mungkin saya nggak kacau seperti ini ya. Coba kalau dulu saya itu ya begini. Coba kalau saya itu dicoba. Kalau seandainya sudah mengatakan coba saya dulu nggak begini. Coba saya. Nah itu jadi sedih. Menyesali terhadap pilihan yang memang tidak bisa move on. Kenapa? Mikir yang dulu. Hati-hati. Kalau orang sudah memikir, oh coba dulu itu doa. Itu adalah setan membuka pintu buat kita sehingga kita ini sedih. Memikirkan yang lalu. Lalu bukan hanya itu, setan itu memikirkan yang lalu sedih. Lalu punten yukhawwifuna. Apa? Untuk menakut-nakutinya masa yang akan datang. Gak bakalan sukses usahanya, udah gak usah. Ada gak bakalan berhasil ujiannya, udah gak usah belajar. Gak bakalan itu ditakut-takuti. Kenapa? Seakan gak bakalan sukses, seakan gak bakalan berhasil. Itulah setan masuk dalam jiwa ini. Masuk dalam hati ini. Karena Rasulullah mengatakan kalimatnya, iya dengan ucapannya, innalis syaitani lamma bibni Adam walil malaki lamma. Subhanallah. Iya. Tapi kalau dikuasai oleh malaikat hati kita ini, diajar atau diarahkan dalam hati kita ini karena kebaikan kita, subhanallah, punten, apa yang dapat, dia akan mendapatkan kebaikan dan kebaikan, terus kebaikan. Jadi yang pertama, ketika ikhwah akhwat bertanya dengan mengatakan ucapannya, apa yang membuat kita ini bisa melepaskan daripada kesedihan dan kegundahan? Intinya yang pertama adalah ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Musibahnya datang, ujiannya datang, tapi karena ridho terhadap apa yang Allah berikan, santai. Santai, kenapa ini dari Allah Subhanahu wa taala? Seperti itu. Lalu punten, yang kedua apa? Yang kedua apa untuk kita katakan selama tinggal kesedihan dan kesulitan? Yang pertama, iman terhadap qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa. Jangan lepas doa setiap waktu, setiap saat. Subhanallah. Sampai dalam perkataan Anas bin Malik, kalau Rasulullah SAW tidak pernah lepas doanya, dalam setiap harinya doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Itu doanya. Jadi yang kedua, agar kita ini bisa terlepas daripada kesulitan dan kegundahan, kesedihan. Pertama,
iman terhadap qada qadar. Yang kedua, doa. Nggak pernah putus doa. Ketiga, ya. Yang ketiga ini adalah kathratu qiraatul Quran. Perbanyak baca Quran. Masya Allah. Jadi kalau seandainya dengan mengatakan, saya ingin mengucapkan selamat tinggal kepada kesulitan, ingin mengucapkan selamat tinggal kepada kegundahan, kesedihan, apa yang harus dilakukannya? Iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ya. Lalu yang keduanya perbanyak doa. Lalu yang ketiganya kathratu qiraatul Quran atau kathratu qiraatul kitab Allah. Perbanyak baca Quran. Perbanyak baca Quran. Perbanyak baca Quran. Kenapa? Saat banyak membaca Al-Quranul Karim, ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Perbanyak bacaan Quranul Karim. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau dalam keadaan gundah gulana, bukan, kalau keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu salat, iya punten, kalau dalam keadaan ingin salat, meminta kepada Bilal, tidak azin Bilal azan, tidak begitu. Tapi Rasulullah mengatakan, arihni bihaya Bilal, arihni bihaya Bilal. Tenangkan hatiku dengan sholat itu, wahai Bilal. Kok sholat bukannya baca Quran? Karena ketika sholat itu kita pasti baca Quran. Bukankah tidak sah seseorang sholat tanpa membaca suratul Fatihah? Itu baca Quran. Bukankah setelah suratul Fatihah kita biasa baca ayat ma tayassara minna? Yang bisa kita hafal, mau Al-Ikhlas, mau Al-Falaq, mau An-Nas, mau At-Takatsur, terserah. Tapi apa? Baca Quran. Dan ini adalah suatu hal yang luar biasa. Subhanallah, ya. Jadi dengan mengatakan perbanyak baca Quran. Perbanyak baca Quran. Selanjutnya, punten, caranya imma baca Quran itu dilakukan, dikerjakannya saat sholat ataupun baca Quran biasa. Nomor 3. Nomor 4, bagaimana caranya agar kita terjauh daripada yang namanya apa? Kesulitan dan kegundahan. Nomor 4-nya ini adalah punten, memiliki orang yang soleh yang ada di samping kita. Dan bukan hanya soleh tapi muslih. Ingat ya, punten. Teman yang soleh ini adalah ketika Anda berbuat baik, dia mendukungnya. Dia mendukungnya dan menolongnya. Dan ketika Anda melakukan kekeliruan, dia menasihati Anda. Dan ketika dia melakukan kebaikan, dia mengajak Anda. Masya Allah. Ini 3 nih. Teman yang baik itu adalah 1, saat Anda melakukan kebaikan, dia mendukung Anda. 1. Yang kedua, saat Anda melakukan kekeliruan, dia menasehati Anda. Nomor 2 tuh. Ketiga, ketika dia melakukan kebaikan, dia mengajak Anda. Nah itu dia. Ingat ya. Yang pertamanya mendukung Anda saat Anda melakukan kebaikan. Melarang Anda saat Anda yang melakukan keburukan. Dan punten, yang ketiganya tadi menggambarkan, dia mengajak Anda ketika dia mau melakukan kebaikan. Masya Allah. Itulah yang dikatakan pentingnya keluarga atau sahabat yang soleh. Kenapa? Karena dengan adanya sahabat yang soleh ini, Masya Allah, bisa menjaga daripada, ya tadi, dengan mengatakan apa tadi? Daripada kesedihan yang menimpa. Jadi, bagaimana agar kesedihan memang ada? Ya namanya kesedihan tetap menimpa. Tapi apa? Ketika qada dan qadar diyakini, aman. Ketika selalu doa, juga aman. Masya Allah. Ketika sering baca Quran, juga aman. Bahkan bukan hanya sekedar itu, tapi memiliki teman-teman yang soleh dan muslih. Masya Allah. Teman yang soleh dan muslih. Lalu apa lagi? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ya kalau ingin bukti teman yang soleh atau segala macam, ya Rasulullah ada sahabatnya. Teman yang soleh. Subhanallah. Dan Nabi Isa ada hawarinya. Iya. Orang soleh. Maka punten, istilahnya di nomor 4 ini adalah memiliki saudara, famili, keluarga, bukan hanya soleh tapi muslih. Dan cara memperbaikinya pun pastinya dengan kata-kata yang baik ketika memperbaiki fulan. Orang muslih itu kalau orang soleh memperbaiki dirinya, bagaimana caranya taqarrub pada Allah. Muslih mengajak orang berbuat baik, lalu melarang orang berbuat mungkar. Itulah orang muslihnya. 5.
Masya Allah. Nomor 5 ini dengan mengatakan bagaimana caranya ya agar terlepas daripada kesulitan dan kesedihan. Para ulama dengan mengatakan kata-katanya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika mendapatkan kesulitan tapi masih bisa tersenyum karena alasan 1, 2, 3, dan 4. Nomor 5-nya, ketika mendapatkan kesulitan, Masya Allah, iya, mendapatkan hammun wa ghammun, dia tetap tersenyum. Masya Allah, iya. Kenapa? Karena ketika mendapatkan kesulitan, sebenarnya itu sedang mengangkat derajat. Diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapannya raf'ud darajah. Ini ada satu hadis yang sangat luar biasa. Ini terjadi kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri datang ke rumah Rasulullah SAW saat Rasul berselimut karena kurang sehat. Lalu dipeganglah badannya, sebagian badan atau tangannya Rasulullah SAW. Kata Sa'id Al-Khudri mengatakan ucapannya, Abu Sa'id Al-Khudri, subhanallah, panas tubuhnya. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, innaka ya Rasulullah la tu'aqqa. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau tuh sakit, demam ya Rasulullah. Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, na'am, inni u'aq. Ya, aku sakit, aku demam. Seakan-akan yang namanya Abu Sa'id Al-Khudri dalam hatinya bertanya, kok Nabi sakit? Kok Nabi sakit? Gitu ya, kok Nabi sakit, heran. Kok Nabi menggigil, kok Nabi demam? Rasulullah mengatakan, inni u'aqqa ma ta'uqu rajulun minkum. Aku sakit, seperti halnya laki-laki di antara kalian pun sakit. Dan kalian pun pernah merasakan sakit. Subhanallah, iya. Kata-katanya, semuanya merasakan sakit. Dan saya pun sakit. Ini yang disampaikan Rasulullah SAW. Subhanallah. Lalu mengatakan, kata Rasulullah SAW, kalian sakit, para nabi pun sakit. Jika kalian sakit, ya para nabi pun sakit. Hanya bedanya, wa kanu yafrahuna bil bala asyaddu min farhikum bil ata. Tapi ingat ya, para nabi ini ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan kesulitan, dia itu bahagia sekali. Lebih bahagia ketika kamu mendapatkan untung atau mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu digambarkannya. Jadi para nabi ini ketika mendapatkan kesulitan, penyakit, derita, mereka dengan mengatakan kata-katanya senang. Senangnya bukan mendapatkan musibahnya, tapi Allah menyayangi saya ya. Saya diangkat derajatnya oleh Allah dengan musibah ini ya. Berarti harus saya sabar menghadapinya. Sabar menghadapinya. Masya Allah. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika mendapatkan musibah, ini adalah bukti dari cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rumus yang kelima. Rumus yang keenam, punten, ya. Rumus yang keenam adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tabrani dengan sanad jayyid, ya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, punten. Sebelum saya gambarkan nomor 6 ini adalah bagaimana cara menghilangkan daripada kesulitan yang ada. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah sampai 5. Nomor 6-nya adalah punten. Jihadu fisabilillah. Berjihad fisabilillah. Ayahanda bunda sudah kaget kalau mengatakan jihad fisabilillah. Bagaimana maksudnya? Apa artinya? Kenapa bisa? Apa maksudnya jihad fisabilillah? Jawabannya dengan mengatakan kata-katanya dalam hadis Rasulullah SAW yang tadi disampaikan dalam riwayat Ahmad, jahidu fisabilillah fa innahu yatradul hammu wal hazan. Jihadlah engkau di jalan Allah, sesungguhnya dengan jihad di jalan Allah itu engkau akan dijauhkan daripada kesulitan dan kesedihan. Engkau akan dijauhkan daripada kesulitan dan kesedihan. Siapa mereka? Mereka adalah yang berjihad fisabilillah. Mungkin teman-teman bertanya, jihad fisabilillah itu maksudnya bawa senjata, senapan, perang atau apa, gitu kan? Ternyata itu bagian daripada jihad. Karena jihad itu umum dan banyak dan luas sekali maknanya. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dengan mengatakan kata-katanya jihad fisabilillah, iya. Maksudnya apa? Jihad fisabilillah itu adalah berperang? Bukan, itu bagian daripada jihad. Tapi punten, Anda sulit untuk melaksanakan qiyamul lail, lalu Anda jihad untuk melaksanakan qiyamul lail, itu kalimat wajahidu fisabilillah fa innahu yatridul hammu wal hazan. Yatridul hammu wal hazan. Jihadlah engkau di jalan Allah dengan berjihad untuk bisa melaksanakan tahajud,
dengan berjihad untuk bisa berinfak, dengan berjihad untuk bisa baca Quran, dengan berjihad untuk silaturahim, dengan berjihad kita untuk birrul walidain, itu kan perlu kesungguhan. Maka dengan menjahadu fi sabilillah, berjihadlah engkau, berusahalah berbuat baik di jalan Allah, karena sesungguhnya perbuatan berbuat baik ini adalah menjauhkan daripada apa? Al-hammu wal hazan, daripada kesulitan dan kesedihan. Ini digambarkannya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, punten ya, dengan mengatakan jihad fisabilillah itu adalah bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, dimanapun kita tetap bisa untuk berjihad fisabilillah. Mananya adalah jihad ini adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatannya, dengan kesungguhannya. Itulah jihad fisabilillah. Jadi kita bungkus. Ya, maksudnya kita ikat semuanya. Ketika musibah apapun yang didapatkan oleh diri kita, ya, apapun yang didapatkannya oleh diri kita. Tapi punten, ketika musibah itu tiba kepada diri kita, ketika kita ini seharusnya kalau dilihat itu wafat, ini wafat, dapat kesedihan semuanya, itu bisa diobati ketika iman terhadap qada qadar Allah. Lalu yang keduanya dengan doa. Lalu yang ketiganya dengan banyak baca Quran. Lalu yang keempatnya ini adalah berkumpul dengan orang-orang yang saleh dan muslih. Ya. Lalu yang kelimanya itu adalah punten dengan menyebutkan apa? Iya, bahwa penyakit ini adalah bukti atau kesulitan. Maksud saya kesulitan ini adalah bukti kalau Allah mencintai kita. Lalu yang terakhirnya itu adalah dengan ucapannya jihad untuk selalu melakukan amal soleh. Bisa dilakukan 6 poin ini. Pantas sebesar apapun musibah akan tetap tersenyum ketika kita sudah meraih daripada 6 poin yang barusan disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah segera pertemukan kita secara offline. Ya, karena kalau sudah beres silahkan offline. Tapi walaupun offline tetap harus menjaga prokes, protokol kesehatannya. InsyaAllah dengan semakin bersyukur kepada Allah dan menjaga prokesnya ataupun protokol kesehatannya, Allah semakin menjauhkan COVID-19 ini dari negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya sampaikan, bunda-bunda, ayahanda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah khair ala husni istimaikum lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.